Baiklah, kembali lagi di channel Fisika Semudah Senyum. Kali ini kita akan membahas listrik dinamis materinya. Ini materi SMP, jadi kita akan bahas seputar listrik, jadi konsep-konsep dasarnya dan juga nanti kaitannya dengan arus sebenarnya. Kita lanjutkan dan kita mulai. Bahwa jadi kaitan dengan listrik ya. Kalau sebelumnya itu sudah ada istilah listrik statis, nah sekarang ini dinamis. Maksudnya di sini adalah dia mengalir. Jadi misalkan ini ada suatu muatan, jadi listrik yang dia mengalir, ini dia mengalir dari potensial tinggi ke potensial yang rendah. Contoh seperti ini, yang di sini ada 4 muatan positif misalkan, ini hanya 2, maka dia kalau dihubungkan dengan suatu kawat penghantar, seperti ini, atau penghantar ya, yang akan terjadi, dia akan terjadi arus dari sini ke sini, aliran arusnya. Kemudian, begitu juga sebaliknya, jadi kan potensial tinggi itu berarti adalah besarnya, ya semakin banyak muatan positifnya ini semakin besar potensialnya. Nah, tapi kalau dia ya, muatan negatif, seperti ini, kalau dia muatan negatif ya berarti kebalikannya. Dia mulai dari negatif yang kecil, tapi ini sebenarnya yang lebih besar adalah yang ini, gitu. Potensialnya ini lebih besar. Potensialnya lebih besar dibandingkan yang di sana. Anggaplah ini D, ini C, ini A, ini B. Potensial di sini lebih besar. Nah, ini yang D, potensial D lebih besar daripada C. Karena potensial itu berkaitan dengan muatan positif ya. Jadi kalau dari sini arusnya tidak dari sini, tapi kebaliknya di sini. Nah, nanti kita harus bedakan antara aliran arus listrik ya dengan nanti aliran elektron. Yang ini dia berkebalikan. Dari sini sebenarnya elektronnya mengalir dari sini ke sini, aliran elektronnya. Tapi kalau arusnya, ini arusnya, arah arus, ini juga arah arus. Tapi elektronnya tetap mengalir dari sini yang banyak ya ke sini. Dan begitu juga yang di sini, berarti elektronnya juga dari yang muatan positifnya sedikit ke yang banyak. Ini mungkin akan sedikit membuat bingung ya. Untuk kalau yang atas ini sih nggak masalah, tapi kalau ketemu ini dia akan bingung. Kita lanjutkan. Simpan dulu pertanyaannya. Nah, konsep arus listrik. Ini akan coba kita bahas dulu. Jadi konsep utamanya adalah yang dimaksud dengan arus listrik disimbolkan dengan I besar simbolnya. Ini sama dengan besarnya muatan yang mengalir tiap satuan waktu atau dalam detik lah istilahnya. Jadi Q itu kita sudah tahu keterangannya. Q itu ini besarnya muatan. Satuannya kulum kan ya. T itu waktu. Kalau I ya arus listrik ya. Oke, saya tuliskan lagi. Ini arus listrik. Dan waktunya ini dalam sekon. Arus listrik ini satuannya adalah ampere. Kemudian muatan kolom waktu sekon. Ini adalah konsep arus listrik. Jadi tadi seperti di yang sebelumnya dijelaskan, jadi ada muatan dari ini mengalir dari nanti istilahnya dari potensial tinggi ke potensial rendah gitu ya. Nah, ini kaitan dengan arus listrik ini juga nanti berkaitan dengan ada namanya beda potensial gitu. Oke. Yang ini sudah dipelajari di materi listrik statis, yaitu adalah usaha energinya sebenarnya, energi dari energi listriknya dibagi dengan muatan muatan itu sendiri. Nah, sekarang iki muatan ya, tambahan mungkin di sini, ini energi listrik. Kemudian satu besaran lagi yang akan dibahas di sini, listrik dinamis, yaitu adalah hambatan. Dan ini nantinya
sebenarnya langsung ke hukum Ohm, jadi ada namanya nanti hukum Ohm. Walaupun nanti R itu ada punya pengertian sendiri, tapi kita belum bahas hal itu. Jadi hukum Ohm ini penemunya ya. Jadi dia menghubungkan atau jadi antara I dan V. Jadi kalau misalkan ada di suatu contoh saja ya, sederhana, lampu. Aku bicara seperti ini misalkan dihubungkan dengan anggaplah ada baterai, ini bohlam kecil ya. Misal baterainya ini 5 volt, arusnya ternyata V-nya arusnya ternyata adalah 2 ampere. Kemudian ternyata kalau diperbesar, misal sekarang tidak 5 tapi 15, ternyata ini jadi sekarang kalau tadinya 2 ampere begitu. Ini kan 15, jadi kita buat perbandingan seperti tadi. Jadi kalau jadi 5 itu 2, nah sekarang kalau 15 itu jadi berapa? Berarti kan ini 3 kalinya ya. Berarti otomatis ini juga 3 kalinya. 2 kali 3 itu 6. Jadi di sini ini I-nya akan jadi 6. Nah, kemudian disitulah kemudian Ohm mencoba merumuskan dari hasil percobaan tentu saja ini mencoba berbagai kondisi, kemudian dirumuskan ternyata nantinya besar hambatan dari suatu misalkan alat listrik seperti lampu ataupun yang lainnya gitu ya, itu didefinisikan sebagai V dibagi dengan I. Atau dari sini kan kita bisa tuliskan V I kali R. Nah, seperti itu. Ini hukum Ohm. Dan R ini adalah hambatan. Dan hambatan ini pun nanti ada hal-hal yang mempengaruhinya, tapi itu belum kita akan bahas di kali ini. Inilah konsep arus listrik dan juga besaran-besaran yang akan dibahas ya. Oh ini tadi, ini potensial, ini sebenarnya sudah dibahas. Beda potensial. Kemudian ini arus. Tiga besaran ini akan banyak digunakan dalam kaitan dengan arus listrik. Nah, baiklah, sekarang perhatikan simulasi berikut. Jadi arus ini berkaitan, ini untuk yang kita bahas kali ini adalah arus arah ya. Jadi nanti ada arus arah dan arus bolak-balik. Arus arah sering disebut dengan DC, DC ini ya, direct current bahasa Inggris. Direct langsung, current itu ya arus gitu. Nah, jadi misalnya dalam mainan atau benda-benda alat-alat sehari-hari banyak yang menggunakan DC. Tapi listrik PLN, listrik rumah ya, itu dia AC. Tapi kalau sudah masuk ke, jadi kan ada namanya adaptor ya. Nah, adaptor itu merubah dari listrik rumah tadi yang AC jadi ke DC. Tapi itu kita belum bahas di sana. Misal ini ada baterai, kemudian dihubungkan dengan lampu. Langsung saja ya. Kita buat seperti ini. Nah, bisa dilihat ya, ini misal hambatannya segini ya. Ini R ya tadi, hambatan. Ini beda potensialnya. Kemudian arusnya harus di sini. Arusnya dia harus disambungkan seperti ini. Bisa dilihat ya. Jadi ini arusnya, ini hambatannya, hambatan dari lampunya. Jadi hambatan bisa dari lampu ataupun nanti ada resistor. Sekarang kita pakai lampu dulu. Kalau misalkan ini beda potensialnya kita perbesar tegangannya istilahnya. Kita lihat arusnya juga semakin besar. Hambatannya tetap ya, hambatannya tidak berubah. Walaupun nanti kalau hambatannya diperbesar nanti juga akan berpengaruh ke arusnya gitu ya. Jadi arus ini dipengaruhi oleh dua ini sebenarnya dan ini. Tapi kalau hambatan itu memang sudah tergantung dari bendanya gitu ya. Kemudian kalau baterai atau beda potensial ini tergantung dari ya, baterai atau sumbernya gitu berapa. Ini secara sederhana. Jadi ini arus elektron kita bisa lihat. Elektron mengalir dari kutub negatif. Ini negatifnya di sini ya, ini positif.
ke positif. Tapi nantinya yang akan kita pakai arus, yang dinamakan arus, itu sebaliknya. Nah, sekarang ini mungkin akan membuat bingung apalagi anak SMP gitu ya. Dan kadang pun orang-orang dewasa juga mungkin akan bingung. Jadi yang dinamakan arus itu tadi dari muatan positif ke negatif. Jadi kalau secara sejarah, kalau misalkan yang saya tahu gitu ya, yang saya dapatkan sementara. Jadi awalnya para ilmuwan itu ya ini melihat arus itu para ilmuwan dahulu ya gitu ya, yang mempelajari listrik ini dia arus didefinisikan ini dari positif ke negatif. Tapi ternyata seiring berjalan waktu ternyata yang dapat dibuktikan adalah sebenarnya yang bergerak bukan ini ya muatan positifnya, tapi yang bergerak adalah elektron gitu. Elektron ini yang dapat bergerak gitu, karena konsep elektron ini lebih rinci juga dibahas di fisika modern ya, sementara listrik ini sudah ada lebih dahulu gitu ya. Dan yang setelah dipelajari, oh ternyata elektron lah yang bergerak. Nah jadi sekarang supaya kalian tidak bingung adalah kalau dikatakan arus, jadi itu yang dimaksud adalah seperti ini, dari positif ke negatif. Walaupun aslinya, kenyataannya dari hasil ilmuwan modern kali ini, yaitu yang sebenarnya bergerak adalah elektronnya. Tapi yang kita pakai masih konsep lama gitu ya bahasanya. Bukan konsep lama juga sebenarnya, tapi yang lebih dahulu bahasanya digunakan sampai sekarang. Jadi nanti pun dalam arus listrik ataupun listrik dinamis itu juga selain ini dalam bentuk kenyataan seperti ini, nanti ada dalam bentuk skema, simbol-simbol seperti ini nantinya. Ada simbol baterai, ada simbol lampu atau nanti ada resistor, saklar dan semacamnya. Kembali lagi ke materi. Selanjutnya juga ada namanya hukum, kan hubungan antar arus ya. Nanti akan ada namanya hukum Kirchhoff. Oh, tulisannya Kirchhoff sih sebenarnya. Tapi kalau dulu dosen saya menyampaikan atau guru saya menyampaikan ini cara bacanya bukan Kirchhoff, itu kan Indonesia ya. Kirchhoff gitu, entah bahasa mana itu saya juga kurang paham. Jadi hukum Kirchhoff 1, walaupun kadang kok di buku-buku ini fisika di internasional itu sering juga disebut hukum Kirchhoff tentang arus atau Kirchhoff Current Law. Ada yang menyebutkan jadi KCL. Jadi kaitan dengan arus sebenarnya hukum 1 Kirchhoff ini. Jadi ini seperti halnya kalau kita ibaratkan ya, kita ibaratkan saja di buku kalian nanti bisa lihat. Jadi kalau misalkan ini ada jalur besar, kemudian di sini ada anggaplah ini mobil. Ya, ini anggaplah mobil, ada 4 mobil di sini. Kemudian melewati suatu percabangan, satunya lebih besar, yang satunya agak sempit gitu ya. Kemudian ini nanti kembali lagi ke posisi awal. Kemudian di sini kita bisa lihat dari 4 ini, jadi yang di sini bisa lewat 3, kemudian yang di sini lewat 1. Lewat 1 dan bisa di sini nanti kembali lagi itu akan tetap 4 gitu ya. Di sini akan tetap 4 dan jadi awal dan akhir itu sama. Jadi kalau misalkan awalnya itu 4 ampere, di sini juga akan tetap 4 ampere. Dan mungkin di percabangannya akan terpisah, ada yang 3 ampere dan 1 ampere. Jadi kembali ke sini. Jadi kalau di hukum Kirchhoff nantinya dalam gambar seperti ini misalkan. Jadi kalau misalkan di sini ada arus, anggaplah I1, kemudian melewati percabangan, sel 3 seperti ini. Dan kembali lagi seperti semula. Ini sebagai I2, I3, dan I4. Dan ini nanti yang di sini akan sama gitu ya. Jadi nantinya besarnya I1 itu akan sama dengan I2 ditambah I3, iya, ditambah I4. Dan yang keluar di sini ya sama gitu. I1 dengan misal kita anggap sebagai I5, ya berarti I1 itu juga akan sama dengan I5. Nah, kalau ini kondisi yang seperti ini.
Walaupun nanti mungkin di soal dia tidak, mungkin akan soal seperti ini nanti, soal logika, cabangan banyak seperti ini. Misal 5 cabang, ada yang arah. Jadi harus diperhatikan arahnya. Nah, seperti ini. Bisa buat asal saja. I1, I2, I3, I4, dan I5. Nah, kita bisa lihat kalau I1-nya, contoh saja ya, I1-nya itu 2, kemudian I3-nya itu 5. Ini kan yang, oh ya, yang masuk dulu ya, supaya warnanya beda. Saya coba bedakan yang dia masuk dengan yang keluar. Yang masuk seperti ini kan arahnya ke dalam ya, seperti ini. Ada 2 dan 3. Nah, ini yang masuk, kemudian yang sisanya keluar. Sehingga berarti kan otomatis misal I5-nya ini yang masuk ya. Ini adalah 3 misalkan. Kemudian I4-nya misalnya diketahui adalah 4. Ini semuanya ampere ya. Nah, berarti yang ditanyakan I2-nya berapa? Nah, ini bisa kita nyatakan dulu. Jadi yang masuk, jadi nanti di rumusnya biasanya hukum Kirchhoff ini dirumuskan dengan sigma atau total arus masuk itu akan sama dengan total arus yang keluar. Nah, ini. Nah, berarti kita lihat yang masuk itu ada I masuk sama dengan sigma I keluar. Yang masuk itu ada I2 tambah I3 tambah I5. 3 ya. Kemudian sisanya I2 dan I4. I2 2, I3-nya 5, I5-nya 3. I2-nya ini yang kita cari ya. Kita tulis lagi I2, kemudian ini 4. Jadi kalau yang masuknya 10, ini kan 2 tambah 5 tambah 3 itu 10. Berarti yang keluarnya itu juga akan 10 begitu. Nah, berarti I2-nya di sini kita bisa lihat 10 dikurang 4. Jadi I2 10 kurang 4 jawabannya adalah 6 ampere. Ya. Supaya 10 kan otomatis ini adalah 6 ampere. Inilah hukum Kirchhoff. Sekarang kita lanjut ke contoh soal yang ada di buku. Jika arus listrik 5 mA, berarti kita rubah ya, jadi 0,05 ampere di sini. Ini pada sel saraf selama 0,1 detik. Berapa besar muatan dan jumlah elektron yang berpindah pada sel saraf tersebut? Ini yang tanyakan besar muatan, Q, dan N, jumlah elektron gitu ya. Jadi besarnya muatan, ini materi fisik statis ya. Besarnya Q itu juga berkaitan dengan elektron, itu banyaknya elektron dikalikan ini apa? Besar muatan elektron itu sendiri. Elektron kan negatif 1,6 10 pangkat min 19. Nah, ini kita cari dulu Q-nya. Kemudian dari situ kita bisa menentukan jumlahnya. Nah, ini untuk mencari ini ya. Tapi kalau konsep arus kan kita bisa lihat yang sebelumnya ya. I sama dengan Q dibagi T, otomatis untuk mencari besar muatan, Q-nya, boleh Q besar atau Q kecil, berarti I kalikan dengan T. Langsung saja, I-nya 0,005 dikalikan waktunya 0,1. Sehingga, ini kalau kita rubah ke, jadi kan 5 kali 10 pangkat min 3, ini 10 pangkat min 1 ya. Saya rubah saja mungkin supaya mudah kalian. 3 kali 10 pangkat min 1, sehingga besarnya muatannya adalah 5 kali 10 pangkat, ini kan min 3 ditambah min 1, min 4 coulomb. Inilah ya besar muatannya. Kemudian jumlah elektron, berarti kita kalikan saja. Oh, ini
berarti kalau Q itu N kali E, untuk mencari N ya berarti besarnya muatan dibagi dengan elektronnya segini gitu. Berarti 5 kali 10 pangkat min 4 Coulomb dibagi 1,6 kali 10 pangkat min 19 Coulomb. Kita bagi saja ini. 19-nya naik, 5 bagi 1,6. 5, 1,6. Anggaplah kita jadi 16 dan 50 ya. Berarti 3, 48, 20, koma ya. Jadi 20 itu 1, 16, 40, 46, 2, 32, 85, 3125 ya. 3,125, 3,125 kalikan 10 pangkat negatif 4. Ini negatif dibagi negatif jadi positif ya. Jadi 10 pangkat positif 19 min 4 ditambah 19. Jawabannya berarti 3,125 kalikan 10 pangkat 19 dikurang 4, 15 elektron. Jadi ada pangkat 15. Ini berarti miliar triliun ya. Jadi segitulah. Dan bisa ini jadi sangat banyak sekali elektronnya. Jadi untuk muatan yang segini 5 kali 10 pangkat 4 elektronnya sebanyak itu. Jadi memang elektron itu kecil. Jadi muatan 1 Coulomb itu pun juga elektronnya sangat banyak jumlah elektron. Baik, contoh soal berikutnya. Ini dia, ini hukum Kirchhoff. Ini ada sedikit. Jadi soalnya ini arahnya salah ya, salah arahnya ke sini. Jadi rumusnya ya jumlah arus yang masuk ke percabangan itu akan sama dengan jumlah atau sigma arus yang keluar. Yang masuk ini ada I2, I3 dan I4. Lalu kita tulis saja I2-nya berapa itu? 1 kan ya. 1 ampere, I3-nya 2 ampere. Kemudian I4, ini yang ditanyakan. Kemudian I1-nya 5 ampere. Nah, ini sudah ketahuan. Kalau ini 1, 2, ini 5, otomatis yang di sini adalah karena ini yang keluar ya, ini yang masuk. Ini masuk juga. Berarti I2 ditambah I3 ditambah I4 ini sama dengan I1. I2-nya 1 tambah 2 tambah I4 ini yang kita tanyakan, yang dicari. I1-nya 5. Berarti otomatis ya. 5 kurang 3. 5 kurang 3. I4-nya sama dengan 2 ampere. Ini dia jawabannya. Soal seperti ini jadi harus hati-hati. Dan dia tidak mungkin kalau yang masuknya 3, yang keluarnya 5 misalkan. Dia tidak bisa. Jadi jelas dia hukum ini ya yang masuk 5 nanti keluar 5. Di percabangannya sesuai dengan itu. Soal berikutnya. Nah ini jika muatan sebesar 30 Coulomb mengalir dalam suatu kawat penghantar selama 15 detik. Berapakah kuat arus yang mengalir melalui kawat? Di sini yang diketahui ada muatan Q 30 Coulomb dan waktunya 15 detik. Sekon. Untuk mencari kuat arus, I itu adalah Q dibagi T. Q-nya 30 Coulomb dibagi C. Saya hapus dulu aja. 30 dibagi 15. Sehingga kita bisa dapatkan adalah 2 ampere. Ini mudah saja ya. Tinggal dibagi. Di I Q kali T. Soal berikutnya. Sekarang jika arusnya diketahui 4 ampere. Ketahui I-nya 4 ampere. Kemudian beta potensialnya 12 volt.
Terus muatan tiap menit. Nah, ini di sini. Berarti waktu. 1 menit kita rubah ke detik. Itu karena ini yang ditanyakan kan muatan ya. Karena muatan itu konsepnya adalah dia dalam detik. Jadi 1 menit ya kita rubah dulu. Ke detik adalah 60 sekon. Nah, sehingga besar muatan, tadi kan kita bisa tahu di sebelumnya I sama dengan Q per T. Berarti untuk mencari Q adalah I kalikan dengan waktunya. Jadi sebenarnya 12 volt ini hanya mengecoh saja karena tidak ditanyakan. Yang ditanyakan adalah ini muatan. Gitu ya. Jadi volt itu ya nanti kita tidak bahas. Jadi dari sini yang diketahui adalah ampere atau arusnya dan waktunya saja gitu ya. Ini pengecoh saja sebenarnya 12 volt untuk membuat bingung. I-nya 4, T-nya 60. Jadi 4 kali 60 0. 6 kali 4 24 berarti 240 coulomb. Ini dia. Hati-hati dan menit itu harus dirubah ke detik dulu. Kemudian selanjutnya muatan 72 coulomb. Dalam ini ada kawat. Jika diketahui arusnya mengalir 1,2. Sekarang diketahui muatannya 72 coulomb. Kemudian arusnya itu 1,2 ampere. Berapa lama? Berarti ini waktu yang ditanyakan. Berarti sekali lagi diingat rumusnya I Q per T. Berarti kalau cari waktu itu ya, Q dibagi dengan besar arusnya. T sama dengan Q-nya 72 dibagi 1,2. 72 bagi 1,2. Atau kan ini bisa kita tulis jadi 720 bagi 12 ya. 72 12 ini kan 6 ya. Berarti ini adalah 60. Waktunya ada 60 sekon. Atau 720 bagi 12 itu ya. 60 sekon jawabannya. Atau 1 menit. Nah, inilah dia. Baik, cukup sekian untuk kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Silahkan dibagikan ke teman-temannya. Dan jika bermanfaat, silahkan subscribe untuk mendapatkan nantinya info terbaru tentang soal-soal fisika tentu saja untuk memudahkan kalian belajar fisika ataupun juga IPA. Untuk kali ini soal-soalnya adalah soal-soal untuk IPA SMP. Ya tidak masalah kalau kalian sudah SMA mempelajari ini lagi untuk sebagai ya mengulang saja dan untuk memantapkan konsep kalian. Untuk soal-soal SMA tentu lebih daripada ini tentu saja. Baik, sampai jumpa lagi. Terima kasih.